Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua beserta seluruh pengurus NKKS dan seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah Negeri dan Satap se-Kabupaten Lombok Timur yang alhamdulillah bisa pada hari ini kita berjumpa di pagi yang cerah ini. Karena kemarin anginnya lumayan mengerikan kemarin. Alhamdulillah bersyukurillah senantiasa kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir bersilaturahim dalam rangkaian kegiatan NKKS pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kejunjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini mungkin adalah baru kali kedua saya hadir dalam pertemuan yang dihadiri oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sebelumnya kita sempat bertemu di SMP 1 Sukamulya, tapi pada kesempatan itu tidak semua kepala sekolah yang hadir. Waktu itu adalah kegiatan persiapan untuk pelatih dan wasit sepak bola yang sudah Bapak dan Ibu mengutus peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh ASKAP PSSI Kabupaten Lombok Timur. Mudah-mudahan semua rangkaian kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Bapak Ibu ketahui saat ini, mungkin di minggu-minggu ini, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sedang naik daun, baik di medsos, di media cetak. Dinas Pendidikan masih merajai pemberitaan. Minggu yang lalu juga kami Kepala Dinas bersama seluruh kabid, pengawas, kanit diminta untuk menghadiri rapat kerja bersama Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur. Rapat kerja yang langsung dipimpin oleh Bapak Ketua DPRD, di mana di sana memang disinggung, dibahas dan dipertanyakan program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memang menyita perhatian hampir sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lombok Timur, dan bahkan juga ada pertanyaan dari warga kita yang ada di luar Lombok Timur. Untuk di SMP, alhamdulillah aman. Mungkin kalau yang saya dengar, mungkin kalau SMP berperangnya sudah terlebih dahulu dibandingkan SD. Alhamdulillah ketika saya di sini sudah aman, menemukan situasi yang aman. Mudah-mudahan kedepannya apapun program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya untuk kita di bidang SMP, tentunya tidak akan menjadi masalah dan tidak akan menjadi pertanyaan untuk semua pihak. Pembahasan kali ini sesuai di surat undangan, yang pertama adalah tentang ujian sekolah dan penilaian akhir semester. Sesuai surat edaran yang sudah Bapak Ibu terima semua, di mana di sana juga sudah disampaikan juga oleh Bapak Ketua NKKS tadi. Di sana sudah begitu jelas bagaimana tentang teknis pelaksanaan ujian sekolah dan penilaian akhir semester. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, kenapa kita tidak diseragamkan saja? Kenapa kita tidak ditentukan saja tanggalnya untuk supaya anak-anak kita di semua sekolah ini serentak melaksanakan ulangan? Tapi saya katakan tadi, alhamdulillah di SMP sudah aman sejak dulu, dan sekarang kami memang memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu satuan pendidikan, khususnya Bapak Ibu di masing-masing sekolah,
untuk silakan menentukan sendiri tanggalnya kapan akan melaksanakan ujian sekolah. Karena di jadwal itu diberikan tenggang waktu April sampai dengan pertengahan Mei, 14 Mei, di mana bulan April itu full kita akan melaksanakan ibadah puasa. Ada juga Bapak Kepala Sekolah yang menanyakan, bisa tidak kita melaksanakan ujian sekolahnya tidak di bulan puasa, nanti prakteknya ujian praktek tapi yang tidak berat-berat itu dilaksanakan di bulan puasa. Kembali lagi kepada surat edaran, di sana sudah dibebaskan kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Silahkan mengatur dan menentukan jadwal tanggal pelaksanaan ujian sekolah. Kalau untuk penilaian akhir semester, di sana tanggal sudah ditentukan, yaitu pada tanggal 2 sampai dengan 12 Juni. Itu tentunya sudah tidak masalah mungkin bagi Bapak dan Ibu. Yang dipermasalahkan di sini adalah karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Mungkin ada yang menganggap kasihan kalau anak muridnya ujian di bulan puasa, mungkin berat. Tapi di sana juga di edaran juga sudah tertulis sekolah bisa melaksanakan ujian dengan berbagai macam cara untuk memberikan penilaian kepada siswa-siswinya. Kemudian yang selanjutnya saya ingin menyampaikan juga terkait dengan BOS. Tadi disampaikan juga bahwa BOS sudah bisa diajukan Bapak dan Ibu, dan hari kemarin juga sudah ada beberapa sekolah, cuma saya belum mengecek apakah itu SD ataupun SMP. Karena pendamping BOS ini kan satu pendamping memegang SD dan SMP, tapi terbagi dalam wilayah kecamatan. Saya juga belum mengecek berapa SD berapa SMP. Cuma hari kemarin itu sudah banyak RPU yang masuk. Mudah-mudahan kecepatan dalam mengajukan BOS ini nanti juga diimbangi dengan kecepatan dalam pelaporannya. Karena terkait dengan pelaporan BOS ini ada beberapa sekolah, memang persentasenya untuk kita di SMP sangat sedikit, di bawah 1% untuk sekolah yang masih perlu ditagih, perlu ditelepon, perlu dihubungi berkali-kali untuk kemudian bisa menyelesaikan pelaporan dana BOS-nya. Mudah-mudahan untuk yang selanjutnya kita semua, khususnya SMP ini tidak ada lagi yang terlambat dalam pelaporan dana BOS-nya. Kemudian yang selanjutnya juga untuk dapodiknya, Bapak dan Ibu mohon mengatensi untuk operator dapodik bisa segera mengupdate dapodik di masing-masing sekolah. Sampai dengan tanggal, sampai per hari ini kami cek di sistem itu baru ada 55 sekolah yang sudah bisa terbaca updating dapodiknya. Mungkin untuk Bapak dan Ibu sampaikan kepada operator jika ada hal-hal yang memang ingin ditanyakan atau mungkin yang belum jelas dalam penginputan dapodik, silahkan kapan saja bisa datang langsung ke sini, atau mungkin juga bisa via telepon, atau mungkin bisa menghubungi juga operator Krisna yang ada di bidang SMP, Pak Erol. Mungkin Bapak Ibu tahu semua ya, nomornya sudah ada semua. Silahkan operatornya untuk bisa menghubungi. Bahkan saya sudah minta sama Pak Erol, jika ada operator yang tidak bisa didampingi di pagi sampai sore hari, malam hari pun silahkan. Karena untuk update dapodik ini akan ditutup pada akhir Maret. Kita hanya punya waktu tinggal beberapa hari lagi. Sementara banyak Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang kalau saya lihat kondisi sekolah ini sebagian besar hampir sama, baik yang sudah mendapatkan dana DAP maupun yang belum tersentuh oleh dana DAP.
Saya memang jika tidak ada kegiatan di kantor, saya setiap hari itu mengusahakan untuk bisa turun ke sekolah. Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah saya datangi, Sambelia, Jewaru, Montong Gading, Sikur, Terare, Mas Bage. Cuma memang belum semua, Bapak Ibu, mohon maaf karena keterbatasan kami juga, sehingga kami belum bisa mendatangi satu persatu sekolah sewilayah Kabupaten Lombok Timur ini. Di sana saya memang langsung menyampaikan, saya minta operatornya langsung membuka laptopnya dan kami langsung mengecek untuk update dapodiknya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa seluruh program dan kegiatan yang akan diturunkan dari pusat itu semuanya bersumber dari data dapodik yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi tolong diatensi betul untuk dapodik ini Bapak dan Ibu. Setelah saya turun, ada di beberapa sekolah yang memang ketika saya bertanya operatornya, sudah updating dapodik? Sudah Bu, sudah selesai semuanya. Tapi ketika kami cek, ternyata masih ada banyak ketidaksesuaian antara yang diinput di dalam dapodik dengan realita yang Bapak Ibu hadapi di sekolah. Salah satu contohnya, sekolah ini memiliki 13 rombel, sementara ruang kelasnya hanya ada 10. Yang 3 masih menumpang, entah menumpang di perpustakaan, entah menumpang di lab, bahkan ada yang menumpang di ruang guru. Tapi operator mengisi di dalam rombel itu 13 rombel, dan di kelasnya diisi sesuai dengan jumlah rombel. Jadi ketika data itu terkirim ke pusat, di sana akan terbaca bahwa sekolah itu tidak membutuhkan ruang kelas baru karena jumlah kelas dan jumlah rombelnya sudah sesuai. Itu ada yang seperti itu, dan itu kami temukan Bapak dan Ibu. Sehingga mohon bisa diatensi betul untuk updating dapodik ini. Izin Pak Sekdes. Kemudian yang selanjutnya terkait juga dengan pada minggu ini kami diminta untuk menyelesaikan pengisian indikator-indikator terkait penilaian kabupaten layak anak, di mana salah satu indikator di sana adalah sekolah ramah anak. Yang kita tahu di Kabupaten Lombok Timur ini mungkin belum ada yang di SK-kan terkait dengan sekolah ramah anak, tapi secara kenyataannya pasti juga banyak sekolah kita yang sebenarnya sudah menjadi sekolah ramah anak, cuma memang belum di SK-kan dan itu belum terdata secara baik. Nah, di sini untuk bidang SMP sendiri kita akan mengisi, setelah kemarin kami rapat bersama Bapak Kepala Dinas, hanya ada dua pertanyaan yang bisa kita nanti upload ke dalam penilaian sekolah ramah anak ini, yaitu kami nanti mohon infonya Bapak Ibu nggih, kalau ada pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah Bapak dan Ibu yang sudah pernah mengikuti pelatihan bimbingan teknis yang berkaitan dengan hak-hak konvensi anak maupun yang pernah dilatih tentang sekolah ramah anak, hal-hal yang berkaitan dengan mungkin perlindungan anak, itu nanti bisa disampaikan kepada kami. Mungkin ada sertifikat yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru di sekolah Bapak dan Ibu, nanti bisa disampaikan kepada kami. Karena memang untuk mengupload ini kami diberikan batas waktu sampai dengan hari Kamis di akhir Maret nanti. Mudah-mudahan banyak Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu gurunya juga sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini. Kemudian Bapak dan Ibu, jika nanti ada info apapun, ada pertanyaan apapun, Bapak dan Ibu kepala sekolah, silahkan Bapak dan Ibu silahkan langsung menghubungi kami. Mungkin tidak perlu Bapak dan Ibu datang, bisa lewat WA, bisa lewat telepon.
teknologi saat ini sudah memudahkan kita untuk berkomunikasi. Karena saya ada mendapat info bahwa ada kepala sekolah yang didatangi oleh oknum yang kemudian menawarkan, apakah sekolah Bapak dan Ibu mau mendapatkan DAP di tahun depan? Kalau mau, mari kami bisa uruskan. Saya ada mendapatkan info itu Bapak Ibu, sengaja saya sampaikan di sini. Mohon kepada kita semua, jika ada hal-hal yang seperti itu, silahkan diabaikan saja. Karena kami dari dinas tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jika Bapak Ibu memang butuh, seperti yang saya bilang tadi, bahkan untuk updating daponiknya silahkan. Jika tidak bisa hadir pagi, siang, sore, malam pun bisa kami layani. Tapi tentunya mohon kami dikabari terlebih dahulu. Oke? Siapa tahu nanti kita juga pas ada kegiatan, sehingga kasihan teman-teman operator yang sudah jauh-jauh datang kemari kemudian tidak bertemu dengan kami di sini. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, terkait dengan aset. Kami mohon Bapak dan Ibu kepala sekolah bisa menginventarisir aset-aset yang ada di sekolah. Seperti mungkin di tahun kemarin ada yang sudah mendapatkan bantuan TIK, silahkan inventarisir dengan baik. Kemudian terkait juga aset-aset lahan, terutama lahan sekolah, mungkin yang bisa, yang belum sampai dengan hari ini mungkin belum atau masih ada masalah, silahkan bisa diurus, bisa diselesaikan. Karena memang sekolah-sekolah kita ini ada beberapa yang sampai dengan hari ini masih menghadapi masalah terkait lahan sekolah. Karena banyak lahan sekolah ini yang juga diklaim oleh warga, baik itu untuk bercocok tanam maupun untuk kegiatan yang lainnya. Jadi untuk salah satu SMP yang di Jeruwaru, kalau saya tidak salah kemarin itu alhamdulillah sudah selesai, dan sampai di putusan pengadilan juga sudah selesai. Tinggal sekarang adalah bagaimana kemudian kita akan memediasi permasalahan itu antara sekolah dengan warga. Karena kalau secara hukum itu keputusan hukumnya sudah tetap dan harus dipatuhi oleh warga. Tapi seperti yang kita ketahui bersama juga, untuk menghadapi warga masyarakat yang sudah mengklaim itu dari waktu yang lama, bukan 1-2 bulan, tentunya juga mungkin agak sulit akan kita lakukan. Tapi apapun itu tentunya kita sudah memiliki dasar hukum yang tetap sehingga kita bisa melaksanakan sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan. Kemudian salah satu juga Bapak dan Ibu terkait dengan maraknya, Bapak Ibu mungkin baca di media terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, terutama kasus kekerasan seksual. Akhir-akhir ini meningkat banyak sekali di Kabupaten Lombok Timur. Bahkan sampai tadi malam saya masih membaca berita ada satu anak di wilayah Sakra, kalau saya tidak salah itu digilir oleh 13 orang pemuda. Mudah-mudahan nggih Sakra Timur Pak nggih ya, tadi malam saya baru membaca berita itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti bisa mungkin memberikan waktu khusus untuk pembinaan kepada anak-anak kita. Bahkan bila perlu mungkin Bapak dan Ibu bisa menyelenggarakan kegiatan mungkin tidak 1 kali 1 bulan, mungkin 1 kali dalam 3 bulan, untuk kita bisa juga bersilaturahmi dengan seluruh wali murid. Bapak dan Ibu bisa masuk dari sana. Anak-anak ketika di sekolah memang menjadi anak Bapak dan Ibu, ketika di rumah menjadi anak dari orang tuanya. Tapi untuk pembinaan kepada anak-anak kita, untuk pengawasan kepada anak-anak kita tentunya diperlukan peran dari semua pihak. Jika hanya sekolah yang memperhatikan itu, tapi orang tuanya abai terhadap hal itu, tentunya tidak akan nyambung. Jadi nanti di sekolah Bapak dan Ibu yang akan membina, di rumah tentunya orang tuanya lah yang akan membina. Bisa mungkin Bapak dan Ibu menginisiasi pertemuan dengan wali murid untuk nanti
nanti bisa mendatangkan juga mungkin pemateri atau narasumber, Bapak Ibu bisa bermitra dengan siapapun untuk kemudian kita juga membekali kepada wali murid bagaimana dengan pola pengasuhan anak. Yang selanjutnya mungkin banyak juga pertanyaan dari Bapak dan Ibu terkait SK yang kemarin sudah diterima, tapi mungkin nanti ketika sesi diskusi nanti Bapak Ibu bisa tanyakan langsung karena di sini sudah hadir juga Bapak Sekdis membersamai kita, karena banyak hal yang terkait kebijakan yang akan Bapak Ibu tanyakan nanti juga akan bisa langsung dijawab oleh Pak Sekdis yang sudah hadir pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sekian ini saja yang saya sampaikan. Untuk lebih banyaknya mungkin nanti kita di sesi diskusi saja, karena tentunya banyak permasalahan yang ingin Bapak Ibu ungkapkan pada hari ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.